Gue nggak tahu dosa gue sebanyak apa sampai dapat nilai C di mata kuliah dengan 3 SKS di dalamnya. Itu benar-benar akan mencoreng transkrip nilai dan IPK gue nanti. Gue merasa ini semua nggak adil. Bayangin aja dari 46 mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu, gue satu-satunya orang yang dapat nilai C. Padahal gue udah ngumpulin semua tugas dan gak pernah absen. Emang sih, dosen gue yang satu ini terkenal killer meskipun masih tergolong jajaran dosen muda di kampus. Dia pelit nilai, dan kalau absen disebutin satu-satu nama mahasiswanya, jadi gak bisa yang namanya titip absen. Yang gue gak terima, kenapa cuma gue doang yang mendapat nilai C? Udah Git, daripada lo ngerawang gak jelas, mending lo samperin deh tuh dosen gila, minta perbaikan. Saran Iim, sahabat gue. Iya bener Git, kata Rara sahabat gue. Tapi gue masih heran loh, lo sama Rara kan ngumpulin tugas bareng terus ya. Dia dapat A, cuma lo sendiri yang melenceng jauh dapat C. Tambah Joanna, sahabat gue yang lain. Gak tahu gue pusing, kata gue kesal. Gue sebenarnya udah menangis sekarang, tapi gue malu. Dia sensi kali ya sama gue, tapi kayaknya gue gak punya salah deh sama dia. Protes gue kesal. Dia itu random Git, gak bisa ketebak kalau ngasih nilai. Tapi kenapa cuma lo ini loh yang masih jadi tanda tanya buat gue, kata Rara. Lo mending temuin dia, tanya lo pernah salah apa, terus lo minta perbaikan sekaligus minta maaf, kata Iim menasihati. Kalau bunuh orang gak dosa, mungkin udah gue bunuh kali itu dosen. Sumpah, gue tiap kalimat dia cuman diem. Ya sesekali sih buka Wattpad kalau ada updatean dari author favorit gue. Tapi kan seharusnya gak sefatal itu. Rara aja yang nge-YouTubean, pakai headset di kupingnya aman. Gue kesal, sementara Rara cuma merespon dengan senyumnya. Ya, gue dan Rara emang satu jurusan di jurusan kesehatan masyarakat. Sedangkan Joanna dan Iim adalah anak sosial politik. Hei, kalian lagi ngapain? Tanya Yuda yang langsung merangkul Iim, istrinya. Ya, istri. Ceritanya panjang, kenapa Rasad Artayuda dan Ima Rasti bisa menikah muda, padahal kita semua baru semester 6 saat ini. Perjodohan adalah salah satu alasan yang membuat mereka menikah muda. Kekuk mulu tuh muka, kata Arjuna Revanu, pacar Joanna ke gue. Dia dapat C di matkul yang 3 SKS, jawab Rara. Ya elah, dapat C doang mah biasa kali Git. Gue aja sering, kata Calvin, pacar Rara yang dianggupi oleh Juna. Masalahnya dari semua mahasiswa yang ngambil kelas itu, cuma gue yang dapat nilai segitu. Sungut gue kesal. Altan sama Hanif gak dapat C? Tanya Yuda gak percaya. Altan Mahesa dan Fauzi Hanif Ahmad adalah teman baik Yuda yang satu jurusan sama gue. Enggak, mereka dapat B, jawab gue. Gila tuh dosen berarti, padahal mereka sering cabut bareng gue, kata Juna yang membuat gue merasa semakin miris. Emang siapa dosennya? Tanya Calvin. Laksadewa Bentara Arya, jawab Rara. Lah anjir itu mah, gue udah denger tuh dari Hanif sama Altan, dia orangnya gak woles, sama kayak udah bergelar prof, padahal masih muda, kata Juna. Lo tanyain dah mending, usul Yuda. Iya minta perbaikan, gue udah biasa minta perbaikan, kata Calvin. Gue pun hanya mendenguskan napas gue kasar. Kalau Kara kesini, bilang gue lagi ke ruang dosen ya, gue mau nyamperin si gila itu, kata gue pada akhirnya. Semangat Git, kata mereka kompak. Gue pun memasuki ruang dosen dengan langkah takut. Masalahnya dosen gue yang satu ini terkenal susah untuk bernegosiasi. Permisi Pak, kata gue di depan dia yang lagi sibuk menulis di buku hitam miliknya. Banyak yang bilang kalau buku hitam itu merupakan buku diarinya dosen ini, karena selalu dibawa kemana-mana sama dia. Ada juga yang bilang itu catatan utang. Sumber lain mengatakan kalau itu kumpulan puisi yang si bapak dosen buat. Entahlah yang benar yang mana, karena sampai sekarang pun tidak ada yang tahu mengenai kebenarannya. Ya, jawab dia singkat. Permisi Pak, saya mahasiswa Bapak yang mengikuti mata kuliah Bapak semester kemarin. Emang kamu sudah resmi ganti semester? Libur saja belum, kata dia datar tapi nyelekit. Belum Pak, jawab gue. Dia cuma ngeliatin gue, kayaknya nunggu gue ngomong lebih lanjut. Saya menemui Bapak untuk minta perbaikan Pak. Emang nilai kamu berapa? Tanya dia. C Pak, jawab gue dengan pelan. Malu juga gue ngomongnya. Apa? Saya nggak dengar. C Pak, ulang gue dengan suara yang lebih jelas. Dia memperhatikan gue dari atas sampai bawah sebelum ngomong. Nilainya emang udah masuk SIA. SIA itu sistem informasi akademik online, yang di dalamnya ada info dari setiap mahasiswa mulai dari nilai, kartu hasil studi, kartu rencana studi, dan lain-lainnya. Belum sih Pak, saya baru ngeliat pengumuman di kelas, jawab gue. Kamu jarang masuk kuliah saya? Tanya dia. Absen saya full Pak, 100% di setiap pertemuan, kata
kata gue dengan penuh penekanan di setiap katanya. Sampai saya sakit pun saya tetap masuk. Bodo amat kalau gue terkesan curhat. Yang penting dia harus tahu kalau gue itu rajin masuk mata kuliah dia. Ya udah, nanti saya pikirin. Kamu ya saja saya ya, kata dia. Tapi saya nggak punya nomor bapak, kata gue nggak enak. Di awal perkuliahan, saya selalu memberikan nomor handphone saya ke mahasiswa, kata dia sambil ngeliat gue tajam. Gue cuma senyum gak enak karena ketahuan gak nyimpen nomor dia. Ngapain juga gue nyimpen nomor dosen galak kayak dia. Toh ada ketua kelas sama si Pen yang menghubungi dia. Mana handphone kamu? Gue pun memberikan handphone gue ke arah dia dengan ragu. Tapi dia udah narik handphone gue gitu aja. Gue sebenarnya malu karena lock screen dan wallpaper handphone gue adalah foto gue sama Kara, pacar gue. Kan gak enak kalau ketahuan sama dosen begini. Tapi Pak Kara yang gak ngerespon berlebih. Dia nulis nomornya. Setelah itu dia ngasih lagi HP-nya ke gue. Ada ketentuan waktu untuk menghubungi bapak? Tanya gue. Kalau kamu tahu yang namanya sopan santun, kamu pasti tahu waktu yang pas untuk menghubungi saya. Jawab dia lagi-lagi dengan tenang tapi menusuk. Baik Pak, terima kasih, kata gue pada akhirnya dan gue pun keluar dari ruang dosen gila itu. Gue bisa stres lama-lama ngadepin dosen kayak gitu. Gak lama gue keluar dari ruang dosen, gue ngeliat Kara yang melambaikan tangannya ke gue. Pacar adalah mood booster terbaik saat ini menurut gue. Kata anak-anak kamu lagi sedih, kenapa? Tanya Kara begitu kami bertemu di lorong depan ruang dosen. Aku dapat C di matkul 3 SKS, kata gue sedih. Terus gimana? Tanya Kara. Lagi minta perbaikan, jawab gue. Semoga perbaikannya gak aneh-aneh ya, kata Kara sambil mengusap kepala gue lembut. Aku padahal udah janji sama mama mau pulang cepat semester ini, tapi kayaknya gak jadi karena ini, kata gue sedih. Ya, gue emang merantau dan hidup sendiri di sini. Sebagai anak tunggal yang belum pernah lepas sama orang tua, kuliah jauh dari mereka jadi ujian tersendiri buat gue. Biasanya kalau ada kesempatan libur, gue pasti menyempatkan diri untuk pulang. Mama kamu pasti ngerti kok, kamu semangat ya. Ayo kita makan, kamu pasti belum makan kan? Tanya Kara yang gue jawab dengan anggukan. Kara Tama Renha, pacar gue adalah seorang mahasiswa kedokteran. Dia juga semester 6 sama kayak gue. Kami kenal karena pesta ulang tahun Juna saat semester 2. Kami jadian di semester 3 dan hubungan kami sudah jalan 1,5 tahun sampai saat ini. Kara anak yang baik dan pengertian. Dia juga perhatian yang bikin gue suka sama dia. Cuma satu yang kurang. Kalau dia udah sibuk sama tugas dan gamenya, dia nggak pernah ingat untuk ngabarin gue. Hal itu bahkan sempat menjadi salah satu penyebab kami putus semester lalu. Kita akhirnya kembali lagi ke kantin. Di sana masih ada Calvin sama Rara. Dan Joanna juga Juna. Iim dan Yuda sudah menghilang entah kemana. Gimana gitu si Arya? Tanya Calvin dengan kurang ajar. Hus, kamu tuh ya, gitu-gitu dia dosen, hormatin dikit dong, kata Rara. Pak Arya nyuruh gue WA dia nanti. Ntar dia mikirin tugasnya dulu buat gue, jawab gue. Dia udah nikah belum sih? Tanya Joanna penasaran. Kenapa Jo? Lo minat? Tanya gue sambil ketawa yang membuat Juna mendelik kesal ke arah gue. Bukan anjir, ogah gue sama orang macam kena bau kering begitu, kata Joanna. Ya terus, peduli amat mau dia udah nikah apa belum. Gak ada untungnya buat gue, jawab gue. Ya kalau udah gue cuma gak habis pikir aja sih. Itu istrinya harus sabar kayak apa untuk ngadepinnya, kata Rara. Biasanya orang yang begitu malah beda perilakunya ke orang yang disayang, timpal Kara. Iya sih biasanya gitu, timpal Juna. Udah sih jangan bahas dia mulu, kesel nih gue bahannya, kata gue sewot yang membuat yang lainnya tertawa. Pasangan halal kemana? Tanya Kara. Ya dari kami berdelapan, sebutan itulah yang kami julukan ke Iim dan juga Yuda yang memang sudah menikah. Ada urusan di rumah katanya, jawab Rara. Untungnya mereka, walaupun dijodohin bisa berakhir kayak gitu, kata Joanna. Lagian zaman sekarang masih aja dijodoh-jodohin, kayak zaman purba aja. Celetuk gue yang membuat mereka tertawa. Kalau ternyata lo dijodohin juga gimana Git? Tanya Joanna yang membuat tahu gue berhenti. Nggak lucu anjir. Tapi kalau yang dijodohin sama gue mukanya kayak member EXO sih, gue nggak nolak. Jawab gue yang membuat Rara menoyor kepala gue spontan. Kara, pacar lo genit tuh. Ada Joanna ke Kara yang hanya Kara tanggapi dengan senyuman geli.